Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah solatnya. Bila ibadah solatnya sempurna, maka diterimalah solat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan solatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah solatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul sebuah pertanyaan, yakni ada orang yang rajin solat, tapi mengapa solatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Seperti mulutnya masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat solat dalam kehidupannya. Ia tidak merasakan kenikmatan dari solat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan solatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirisnya ada yang celaka dengan solatnya seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celakalah bagi orang yang solat, yaitu orang yang lalai dalam solatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ibadah solat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya solat seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Selaku hamba hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda solat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menerima solat seseorang yang bersifat tawadhu karena keagunganku, dan tidak mencela makhluk hidup, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima solatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 6 tanda orang yang solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia ia adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawadhunya dalam solat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong karena tahu
bahwa itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin bahwa hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain. Termasuk pengetahuannya tidak membuat ia tinggi diri karena merasa pengetahuannya tidak seberapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup seseorang pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, baik yang disadari kita atau tidak, apakah itu besar atau kecil. Mungkin ia pernah berbohong, menggunjing tetangga atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya dirinya. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima, orang yang gemar berzikir. Orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga ia akan cenderung berzikir, mengingat sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala, karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang terakhir, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima. Bukan hanya saat di atas, ia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun ia selalu melihat ke bawah. Secara tidak langsung, ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 tanda-tanda salatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.